Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dewiyanti dengan NIM 2022 0501 02 053. Saya dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas final etika profesi perbankan yang dosen pengampunya Dewi Inayatul Sakinah SEME. Langsung saja ke materi-materinya. Yang pertama, etika dan etika profesional. Nah, apa sih etika dan etika profesional itu? Jadi, etika adalah norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat berkaitan dengan konsep baik dan juga buruk. Sedangkan etika profesional adalah seperangkat prinsip dan standar moral yang harus diikuti oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, tujuan dan kode etik profesi. Ada beberapa tujuan dan kode etik profesi. Di antaranya yang pertama, menjaga martabat profesi. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab profesional. Yang keempat, melindungi kepentingan publik. Dan yang kelima, mencegah pelanggaran etika dalam dunia kerja. Selanjutnya ada fungsi dan kode etik profesi. Nah, ada beberapa fungsi dan kode etik profesi, yaitu yang pertama, pedoman profesional. Pedoman profesional ini yaitu mengarahkan anggota profesi dalam menjalankan tugasnya secara benar dan juga etis. Nah, yang kedua ini ada kontrol sosial, yaitu memastikan kepatuhan anggota profesi terhadap standar yang telah ditetapkan. Ya, yang ketiga ada pencegahan konflik, yaitu menghindari kesalahpahaman dan benturan kepentingan. Yang keempat ini ada peningkatan kualitas profesi, dan yang kelima adalah perlindungan profesi. Selanjutnya ada prinsip etika profesi. Nah, menurut beberapa sumber, prinsip utama dalam etika profesi perbankan meliputi beberapa hal, yaitu ada tanggung jawab, ada keadilan, ada otonomi, dan juga integritas moral. Nah, tanggung jawab ini yaitu pegawai bank harus bertanggung jawab terhadap nasabah dan juga lembaga atau instansi. Nah, yang keadilan ini setiap nasabah diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, otonomi. Profesional memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tetapi tetap dalam batas kode etik. Yang keempat ini ada integritas moral, yaitu menjaga kejujuran, kepercayaan, dan juga nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, tantangan dan pelanggaran etika profesional. Nah, ada beberapa tantangan utama dalam penerapan etika perbankan. Di antaranya yang pertama itu ada konflik kepentingan. Nah, apa sih konflik kepentingan ini? Yaitu bankir menghadapi tekanan antara memenuhi target bisnis dan juga menjaga kepentingan nasabah. Yang kedua ini ada pengawasan yang lemah, yaitu kurangnya kontrol terhadap pelanggaran kode etik dapat memicu ketidakdisiplinan. Nah, yang ketiga itu ada sanksi yang tidak efektif, yaitu hukuman terhadap pelanggaran seringkali kurang tegas sehingga tidak memberikan efek jera. Selanjutnya ada upaya menjaga dan meningkatkan etika profesional. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memperkuat penerapan etika dalam dunia perbankan, yaitu diperlukan strategi. Yang pertama itu pendidikan dan juga pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini yaitu meningkatkan kesadaran pegawai melalui pelatihan rutin. Selanjutnya ada pembukaan kode etik yang jelas, yaitu menyusun kode etik yang spesifik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, teladan dan pemimpin. Nah, pemimpin bank harus menjadi contoh dalam menerapkan etika. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu etika profesional dalam perbankan berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas industri keuangan. Nah, penerapan kode etik yang kuat dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan integritas lembaga perbankan. Meskipun terdapat bersebagian tantangan seperti konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan, strategi yang tepat seperti pelatihan etika, kepemimpinan yang baik, dan penerapan sanksi yang efektif dapat membantu membangun budaya kerja yang etis dan juga profesional.
Baik, materi selanjutnya autonomi moral dalam perbankan syariah. Jadi, definisi otonomi moral dalam perbankan syariah. Otonomi moral berarti kemampuan suatu lembaga, khususnya bank syariah, untuk membuat keputusan dan dalam menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam tanpa tekanan atau pengaruh negatif dari luar. Nah, nilai-nilai ini yang dimaksud itu meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi atau perjudian. Selanjutnya, fungsi dan tujuan etika dan otonomi moral. Nah, ada beberapa fungsi dan tujuan etika dan otonomi moral. Nah, salah satunya yaitu sebagai penilai terhadap tindakan individu apakah sesuai dengan nilai kebaikan. Yang kedua, menentukan standar perilaku dalam masyarakat yang baik atau buruk. Selanjutnya, membentuk karakter pegawai bank syariah agar memiliki kepribadian yang tenang, tangguh, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk etika dan otonomi moral. Nah, ada beberapa faktor-faktor dan juga pembentuk etika dan otonomi moral, salah satunya yaitu budaya dan juga tradisi. Mengapa budaya dan tradisi? Karena budaya dan tradisi ini mewarnai kebiasaan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Yang kedua itu agama. Agama ini yaitu sebagai sumber utama pembentukan moral dalam perbankan syariah. Yang ketiga ini pendidikan, yaitu menanamkan nilai etika sejak dini untuk membentuk karakter oleh setiap individu. Selanjutnya, penerapan etika dan otonomi moral di perbankan syariah. Nah, ada beberapa penerapan etika dan otonomi moral di perbankan syariah, yaitu pertama, pengolahan dana. Pengolahan dana ini harus bebas dari riba dan diinvestasikan dalam sektor halal dan bermanfaat sosial. Nah, selanjutnya itu ada transparansi produk. Nah, di bank syariah adanya transparansi produk, yaitu bank wajib memberikan informasi produk secara jelas dan juga jujur. Nah, yang ketiga ada perlindungan nasabah. Bank harus menjaga data pribadi nasabah, menghindari penipuan, dan juga menyediakan edukasi serta saluran pengaduan untuk nasabah. Selanjutnya ada tantangan dan juga peluang etika dan otonomi moral. Nah, di mana tantangannya yaitu pertama, kurangnya pemahaman prinsip syariah. Nah, ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, yaitu kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan pelaku industri. Yang kedua ini ada konflik antara nilai etis dan target keuntungan. Yang ketiga ada hambatan regulasi dan kompetisi dengan bank konvensional. Nah, sedangkan peluang pada perbankan syariah ini yang pertama kepercayaan masyarakat karena bank syariah dianggap lebih adil dan juga etis. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital seperti blockchain dan juga mobile banking meningkatkan efisiensi dan juga transparansi. Nah, yang ketiga, dukungan pemerintah melalui regulasi dan edukasi keuangan syariah. Selanjutnya ada upaya penguatan otonomi daerah. Nah, ada beberapa upaya-upaya penguatan otonomi daerah. Yang pertama itu ada penguatan identitas perbankan syariah. Yang kedua, ada sinergi ekosistem syariah. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan regulasi. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini di mana otonomi moral merupakan kebebasan untuk bertindak berdasarkan hati nurani dan nilai-nilai kebaikan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam perbankan syariah, otonomi moral menjadi landasan penting bagi pegawai dan lembaga untuk menjalankan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan juga adil. Baik, materi selanjutnya yaitu kode etik bisnis konvensional dan juga syariah. Nah,
ini ada definisi kode etik bisnis. Nah, kode etik bisnis adalah pedoman moral yang mengatur cara pelaku usaha bersikap dalam dunia kerja. Nah, tujuan dari kode etik ini yaitu untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selanjutnya ada etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi semua aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari ibadah dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di mana prinsip-prinsip etika bisnis syariah ini atau prinsip-prinsip utamanya yaitu yang pertama kesatuan atau tauhid. Yang kedua ada keadilan atau keseimbangan. Yang ketiga ada kehendak bebas yang bertanggung jawab. Yang keempat ada pertanggungjawaban moral. Dan yang kelima kejujuran dan juga kebajikan. Nah, berbeda dengan etika bisnis syariah, sedangkan etika bisnis konvensional yaitu bersumber dari hukum umum dan juga nilai sosial. Tujuannya menciptakan sistem usaha yang jujur, profesional, dan juga berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip utama dari etika bisnis konvensional ini yang pertama, otonomi dan juga tanggung jawab pribadi. Yang kedua, ada kejujuran dalam berbisnis. Yang ketiga, ada keadilan, yaitu meliputi distributif, retributif, dan juga kompensatoris. Nah, ada yang saling menguntungkan dan juga integritas moral. Nah, ini ada perbandingan utama antara bank syariah dan juga bank konvensional, di mana bank syariah itu yaitu berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, menghindari riba dan juga transaksi haram. Yang ketiga, tujuan spiritual dan juga keberkahan. Nah, berbeda dengan perbankan syariah, sedangkan perbankan konvensional yaitu berdasarkan hukum dan juga norma sosial. Selanjutnya, boleh pakai bunga, yaitu dilegalkan dalam formal. Yang ketiga itu tujuan utama keuntungan dan juga legalitas. Nah, ini ada contoh kasus pelanggaran yang contoh singkat yang saya angkat. Yang pertama itu ada dalam bisnis konvensional, yaitu kasus Enron di Amerika Serikat, yaitu manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kebangkitan dan kehilangan ribuan pekerja bagi karyawan di Enron tersebut. Nah, yang kedua ini ada dalam konteks syariah, yaitu BPRS menyalurkan pembiayaan ke bisnis haram, yaitu pelanggaran prinsip syariah dan juga menurunkan kepercayaan publik kepada bank syariah tersebut. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu etika bisnis sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, baik dalam sistem syariah maupun konvensional. Kode etik membantu pelaku bisnis bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Bedanya, etika syariah didasarkan pada nilai spiritual Islam, sedangkan etika konvensional berdasarkan pada hukum dan juga norma sosial. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang kolegalitas dan loyalitas. Nah, apa sih itu kolegalitas dan juga loyalitas? Jadi, kolegalitas itu adalah sikap saling mendukung, menghormati, dan bekerja sama antara rekan kerja dalam lingkungan profesional. Nah, ini menumbuhkan rasa solidaritas dan kerja tim demi tujuan bersama. Sedangkan loyalitas yaitu kesetiaan dan juga komitmen seseorang terhadap institusi atau kelompok, bisa berbentuk kepatuhan, tanggung jawab, dan juga rasa memiliki terhadap organisasi atau atasan. Nah, ada beberapa karakteristik utama antara kolegalitas dan juga loyalitas, di mana kolegalitas itu meliputi yang pertama itu saling menghargai kontribusi rekan kerja, yang kedua komunikasi terbuka dan kerjasama, yang ketiga dukungan moral dan juga keterlibatan aktif. Sedangkan loyalitasnya atau karakteristik utama dari loyalitas ini yaitu yang pertama patuh terhadap aturan dan juga nilai perusahaan, yang kedua rasa memiliki dan tanggung jawab, yang ketiga hubungan baik dengan rekan dan atau atasan. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan profesionalisme.
Nah, hubungan dengan profesionalisme yang itu kolegialitas dan loyalitas saling memperkuat. Yang kedua, kolegialitas menciptakan suasana kerjasama yang positif dan juga produktif. Sedangkan loyalitas menjaga komitmen pekerja terhadap nilai etika. Nah, profesional yang baik akan menjaga keduanya yaitu kepentingan publik dan juga organisasi. Dalam etika perbankan, kolegialitas dan loyalitas itu yaitu kolegialitas di bank berarti kerjasama yang sehat antar karyawan, menghindari konflik dan juga menjaga integritas. Sedangkan loyalitas dalam perbankan itu dari pegawai membuat mereka bekerja dengan jujur, tulus dan juga melayani nasabah dengan baik. Sedangkan loyalitas nasabah juga penting terciptanya dari kepuasan, kepercayaan dan juga etika layanan yang baik. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu kolegialitas dan juga loyalitas adalah nilai penting dalam etika profesi perbankan. Keduanya mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis dan juga profesional. Dalam konteks bank, hal ini membantu menjaga kepercayaan nasabah dan juga reputasi institusi. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat membantu dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semua.